Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di hari ini. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Semuanya tepuk tangan. Nah, berjumpa lagi di hari ini di sekolah minggu bersama dengan Kakak Vika. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu di hari ini, Kakak Vika mengajak kita untuk berdoa bersama. Semua duduk yang manis, lipat tangan yang rapi, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anakmu yang baik, di hari ini kami anak Indria 2 boleh bersekolah minggu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan mau memberkati kami agar sekolah minggu di hari ini kami dapat lakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang istri dari Bapak Lot. Adik-adik, Bapak Lot dan istrinya juga anak-anaknya, mereka tinggal di kota yang bernama kota Sodom. Adik-adik, orang-orang yang tinggal di kota Sodom adalah orang-orang yang sangat jahat, sehingga Tuhan sangat marah dan berencana untuk menghukum mereka. Nah adik-adik, suatu ketika Bapak Lot sedang duduk, Bapak Lot melihat 2 orang malaikat. Bapak Lot lalu menghampiri kedua malaikat itu untuk meminta mereka agar mereka tinggal di rumah Bapak Lot. Lalu malaikat itu menerima untuk tinggal di rumah Bapak Lot. Adik-adik, perlu kita tahu bahwa Bapak Lot adalah orang yang sangat baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu mendengarkan perintah Tuhan, sehingga ia merawat dan menjaga kedua tamunya, yaitu kedua malaikat, dengan begitu baik. Semua itu karena Bapak Lot adalah orang yang baik. Nah, suatu ketika kedua malaikat yang adalahnya tamu Bapak Lot sedang tidur. Pada saat mereka tidur, ada keributan besar di luar rumah Bapak Lot. Orang-orang yang membuat keributan adalah orang-orang dari Sodom, orang-orang yang laki-laki. Ketika mereka membuat keributan, Bapak Lot keluar dan berusaha menenangkan mereka agar mereka tidak mengganggu tamu dari Bapak Lot. Orang-orang itu membuat keributan untuk mencari kedua malaikat yang adalah tamu Bapak Lot. Namun Bapak Lot berusaha meminta mereka untuk tidak membuat jahat kepada kedua malaikat itu. Ketika Bapak Lot berkata demikian, orang-orang tidak mau mendengarkan Bapak Lot. Lalu kedua malaikat menarik Bapak Lot masuk ke rumah dan menutup pintu. Lalu kedua malaikat itu membuat orang-orang yang berbuat keributan, orang-orang Sodom, membuat mereka tidak berdaya. Tidak berdaya berarti mereka lemah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu malaikat berkata kepada Lot bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk harus meninggalkan kota Sodom karena Tuhan akan membakar kota Sodom dan mereka harus pergi pagi-pagi. Nah, pada saat pagi-pagi, Bapak Lot dan keluarganya berlari untuk pergi keluar dari kota Sodom. Namun, ada suatu perintah juga untuk Bapak Lot dan keluarganya. Ketika berlari, mereka tidak boleh melihat ke belakang. Jika mereka melihat ke belakang, mereka akan mendapat masalah. Nah, pada saat berlari, istri Bapak Lot menengok ke belakang karena ia mengingat harta-harta mereka yang tidak sempat mereka bawa. Ketika melihat ke belakang, istri Bapak Lot berubah menjadi tiang garam. Nah, adik-adik, mendengar cerita dari istri Bapak Lot, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan perintah Tuhan. Jika kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, kita akan mendapat masalah. Contoh seperti, jika kita dilarang untuk bermain pisau, kita jangan bermain pisau.
karena jika kita bermain pisau, kita akan terluka. Jika kita disuruh untuk mencuci tangan sebelum makan, kita harus mencuci tangan, karena jika tidak mencuci tangan, kuman-kuman yang ada di tangan akan masuk ke dalam tubuh kita bersamaan dengan makanan dan kita bisa sakit perut. Untuk itu, kita harus jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ya, itu cerita kita. Sampai di sini ya. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita, Kakak Vika mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, sahabat kami, anak-anak-Mu yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Di hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama, boleh belajar, boleh bercerita bersama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi kami anak Indria 2, Tuhan senantiasa memberkati kami, agar kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik di dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, takut akan Engkau Tuhan. Berkati kami senantiasa agar kami tidak sama seperti Sarah istri Lot yang tidak mendengar perintah-Mu, tetapi ajarlah kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik yang mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Untuk mengakhiri doa kami mohon berkat-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, mau tetap tinggal dan menyertai kami anak Indria 2, menyertai para pengasuh kami, menyertai orang tua kami, semua yang punya kami, mulai dari hari ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.